Sari Manula. Jangan lupa ikuti channel aku terus ya di bawah ini. Oke teman-teman, aku sebelumnya harus memperkenalkan diri. Aku mahasiswi Sekolah Tinggi Bintang HKBP Lagu Putih. Saat ini aku semester 7 dan sedang menjalankan praktek lapangan ketiga. Jadi teman-teman mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan kepada semua keluarga kalian ya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, adik-adik, dan juga teman-teman semuanya yang mendengarkan dan menonton video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Kabar saya juga baik-baik saja ya. Ya, sekarang kita disapa oleh firman Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab Filipi 2 ayat 3-4. Saya bacakan untuk kita semuanya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan bacaannya. Seiring perkembangan zaman, nampaknya budaya mengalah terlihat semakin memudar. Alkitab pun menyatakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri. Semakin ketatnya persaingan di segala bidang, memiliki paradigma bahwa orang yang mengalah akan semakin dirugikan dan ketidakpedulian terhadap orang lain adalah faktor-faktor yang menjadikan seseorang semakin sulit untuk mengalah. Apakah kita termasuk orang yang bersikap seperti yang disebutkan? Sebagai orang Kristen yang percaya semestinya tidak demikian. Alkitab mencatat, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hal ini memang tidaklah mudah untuk dilakukan, tetapi janganlah anggap ini sesuatu yang tidak relevan. Mengalah yang dimaksud bukan berarti kita harus mengalah dalam segala hal. Bila kita mengalah tetapi hasilnya malah merugikan banyak pihak, berarti kita sedang mengalah dalam konteks yang keliru. Ingatkah kita tentang kisah Abraham dan Lot yang dapat kita jadikan sebagai contoh dalam hal mengalah? Berawal ketika para gembala dari Abram dan Lot yang berkelahi memperebutkan tanah untuk menggembalakan ternak mereka. Untuk menghindari perkelahian, Abram dengan kerendahan hati mempersilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu daerah yang dianggap baik menurutnya. Lot pun memilih lembah Yordan yang terlihat sangat baik. Abram menerima keputusan Lot dan ia pun mengalah dengan menetap di bagian lainnya, yaitu tanah Kanaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada akhirnya tempat yang dipilih oleh Lot dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu Sodom dan Gomora. Secara kasat mata, mungkin Abram hanya mendapat tanah sisa dan terlihat tidak sebaik lembah Yordan yang banyak airnya. Tetapi Abram rela untuk mengalah demi menjauhi pertengkaran yang ada. Dan pada akhirnya, terlihatlah bahwa justru Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abram. Tindakan Abram inilah yang disebut dengan mengalah untuk menang. Sering sekali kita tidak menyadari bahwa dengan tidak mau mengalah, sebenarnya kita telah kalah oleh tipu muslihat si iblis. Dengan mementingkan diri sendiri, yang pada akhirnya akan terjadi perselisihan, kekacauan, dan perseteruan. Sebenarnya saat itulah iblis menjadi pemenang dan kita menjadi pihak yang kalah. Jika saat ini kita beranggapan bahwa dengan mengalah berarti kita kalah, anggapan tersebut benar-benar salah. Justru dengan mengalah, kita adalah seorang pemenang yang sesungguhnya. Mengapa? Karena untuk mengalah dan menjadi pendamai itu sulit.
dibutuhkan kerendahan hati, seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dan pastinya selalu ada upah untuk orang yang rendah hati, seperti Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Ingatlah, ketika kita mengalah, saat itu juga kita telah mengubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Amin. Kita berdoa. Tuhan, berikanlah aku kerendahan hati. Berikanlah kepada kami semua kerendahan hati, agar kami dapat belajar untuk mengalah, sehingga nama-Mu dipermuliakan di setiap tindakan kami. Karena kami tahu Tuhan, mengalah bukanlah kalah, tetapi mengalah untuk menang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.